Di video ini gue akan sharing pengalaman gue tentang gimana cara ngasilin uang ketika lo kuliah. Dan video ini bisa ditonton oleh yang pengen punya kerjaan sampingan untuk ngasilin ratusan ribu sampai jutaan rupiah. Sebelum gue lanjut ke inti videonya, gue akan ngejelasin dari awal tentang strategi mindset. Sebenarnya untuk memulai suatu pekerjaan dan memulai suatu usaha, yang harus lo pahamin adalah mindset yang lo punya. Karena dari mindset lo akan berperang dengan pikiran lo sendiri. Tapi ketika lo punya mindset dan prinsip yang kuat, lo akan bisa ngalahin perasaan dan pikiran-pikiran yang ngebuat lo itu jatuh atau ngebuat lo itu terbelakang, sehingga usaha atau kerjaan yang bakal lo jalanin itu bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan dari dalam diri lo. Dan untuk gangguan dari luar seperti ajakan kawan-kawan, godaan main dan lain-lainnya, gue yakin lo udah cukup dewasa untuk ngelawan itu semua. Salah satu mindset yang diajarin ke gue adalah lo sebagai cowok gak boleh ngelakuin 3 hal ini, atau lo sebagai cowok bakal dianggap sebagai pecundang. 1, lo gak boleh bodoh. Sebagai orang bodoh, tentunya lo gak akan dapet kawan, karena lo mau diajak ngobrol apapun, karena lo bodoh, lo gak akan pernah nyambung dengan mereka yang berada di atas lo. Oleh karena itu, lo gak boleh bodoh sama sekali. Dan lo harus belajar banyak hal agar lo disukain sama lingkungan. Yang kedua, lo gak boleh bokeh. Sebagai cowok, lo mestinya harus bisa kerja dan lo harus punya uang untuk ngehidupin diri lo sendiri dan keluarga. Apalagi di zaman sekarang, semua serba mahal. Dan yang ketiga, lo gak boleh jelek, sifat jelek, penampilan. Karena ketika lo mempunyai sifat atau karakter yang jelek, orang akan males komunikasi, bersosialisasi dengan diri lo. Karena mau informasi atau omongan sekecil apapun yang datang ke diri lo bakal nanggepinnya itu semua hal yang jelek. Lo bakal suzon, lo bakal overthinking, ngadepin hal-hal yang kayak gitu. Gimana caranya orang mau temenan sama diri lo kalau lo aja nggak nyaman sama diri lo? Nah, di sini gue pingin ngelurusin lagi bahwa lo sebagai cowok ataupun lo sebagai manusia itu nggak boleh bodoh, gak boleh bokeh, dan gak boleh jelek. Dari ketiga hal itu, gue yakin hidup lo akan berubah dan lo bisa dipandang baik sama orang-orang di sekitar lo. Dan menurut gue, banyak kegiatan-kegiatan di kampus itu yang tujuannya mengajak, tapi gak ada manfaat sama sekali. Dan ini kebanyakan mahasiswa itu terbawa, terhasut oleh kegiatan ini. Contohnya gue sebutin salah satu contoh kegiatan. Gue gak tahu lah kegiatan kalian yang di luar sana itu apa, tapi kebanyakan kayak gini. Contohnya angkatan 2022 itu ngajakin angkatan 2023 untuk ikut sebuah kegiatan. Nah, ketika di lapangan justru angkatan 2022 sendiri, ya kan, angkatannya yang ngajak ini justru malah sepi yang datang, tapi angkatan 23 yang banyak. Nah, di sini menurut gua adalah lu malah ngedoktrin bahwa kegiatan itu wajib, sehingga timbullah yang tadi namanya relasi dan pengalaman itu hanya didapetin di kampus gitu. Nah, menurut gua sistem yang kayak gini itu turun temurun gitu. Nanti angkatan 23 bakalan bilang ke angkatan 24 kalau acara ini wajib, sehingga nanti angkatan 24 ramai ikut, angkatan 23 sepi gitu. Nah, terus kenapa bisa terjadi sepi kayak gini? Karena mereka udah sadar gitu. Mereka udah tahu nih, ternyata kayak gini-gini aja. Dan yang didapat itu aja gitu. Nah, menurut gua, kenapa lu gak sadar dari awal kalau misalnya itu gak terlalu bermanfaat untuk diri lu sendiri, dan lu bisa gunain waktu itu untuk lebih survive ke dunia luar. Kembali lagi ke pembahasan awal, gue akan ngelurusin sistem-sistem yang selama ini lo rasain di lingkungan kampus. Untuk apa? Untuk lo dapetin penghasilan untuk diri lo sendiri yang bisa lo bagiin ke orang lain sekitar. Atau bisa juga untuk bantuin teman-teman lo di luar sana yang kebingungan gimana cara ngasilin uang. Nah, sebelumnya gue pengen nerangin ke kalian, dah tinggalin itu kegiatan yang ngebuat kalian itu gak ada untungnya. Karena gue ngerasain banyak banget di kampus, banyak banget kegiatan-kegiatan yang justru gak nguntungin, tapi malah ngebebanin kalian. Contohnya gue ambil kegiatan-kegiatan yang terkadang agak memaksa mahasiswa-mahasiswanya, apalagi mahasiswa baru yang sering dijadikan korban. Acara-acara wajib yang seharusnya isinya hanya ngobrol, itu dialasankan menambah relasi dan juga pengalaman. Tapi menurut gue, lo bakalan salah mendeskripsikan apa itu relasi dan pengalaman ketika lo mudah menerima doktrin-doktrin bahwa nongkrong itu adalah salah satu kunci untuk lo dapet relasi dan pengalaman. Menurut gua, relasi dan pengalaman itu lo bisa dapetin di mana aja. Lo nggak harus nongkrong sama cutting, lo nggak harus nongkrong sama orang-orang yang memang lo diajak dan lo dipaksa. Karena gue sering kali dapet beberapa berita dari teman-teman bahwa nongkrong di sini, sana sini,
kegiatan ini isinya adalah ujung-ujungnya ngegibah, ujung-ujungnya adalah ngebahas hal-hal yang gak berguna. Sekarang gue terangin, relasi itu adalah bagaimana caranya lo bisa ngasih benefit ke orang lain sehingga lo dianggap relasi. Banyak banget teman-teman di luar sana yang mereka mati-matian nyari relasi, tapi ketika mereka sedang menghadapi kematian, relasi itu gak ada yang datang. Contohnya adalah teman-teman gue itu nyari relasi, tapi relasinya sendiri adalah orang-orang yang kuliahnya ngulang, orang-orang yang memang kerjaannya minta sama orang tua. Terus ketika teman gue nih butuh, ya kan, yang dia bilang relasi itu nggak ada untuk dia. Nah di sini gue berpikir bahwa lu nggak akan nyanggap relasi kalau lu tuh nggak nguntungin gitu. Bahkan gue sering nemuin orang-orang yang katanya nongkrong, ya kan, yang katanya nongkrong adalah kunci, nongkrong adalah wah kunci dari segala kesuksesan yang ada di kampus lah. Tapi nyatanya mereka kuliahnya ngulang, ya kan, kerjaan mereka, ya kan, ada namanya magang dan lain sebagainya di kampus. Mereka itu nggak kebagian, mereka masih buat list, ya kan, orang-orang yang belum dapet. Nah menurut gue gimana logikanya lo yang katanya banyak relasi, lo yang udah nongkrong sana sini, tapi lo sendiri masih butuh relasi. Artinya apa? Relasi lu tuh nggak guna. Mana orang-orang yang selama ini lu anggap relasi gitu. Makanya gue bilang ke teman-teman gue yang lainnya, lo tingkatin skill aja. Lo tingkatin skill sehingga ketika orang butuh dengan diri lo, mereka sendiri yang akan datang dan ngehampiri lo. Oleh karena itu, lo yang akan dianggap relasi. Dan itu yang terjadi sama orang-orang di luar sana ketika udah bermasyarakat. Mau lo sejelek apapun, kalau lo punya uang, kalau lo punya kuasa, orang yang akan datengin gitu. Tapi ketika lo nggak punya apa-apa, jangankan lo dianggap sebagai saudara, temen, lo bakal dianggap sampah karena lo nggak bisa ngasih apa-apa ke mereka. Dan itu menurut gua kunci relasi adalah ketika lo punya skill dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Kemudian pengalaman itu seharusnya nggak hanya didapetin di dunia kampus, tapi didapetin di luar sana, dan itu lebih menyenangkan dan lebih keren menurut gua ketika lo dapetinnya di luar sana. Apalagi yang dapetin adalah diri lo sendiri ketika lo mulai survive dengan kehidupan ini. Banyak orang-orang di luar sana yang menganggap bahwa pengalaman hanya didapat di kampus, makanya nggak jarang tujuan orang kuliah adalah mencari pengalaman. Nah menurut gue ini adalah hal yang salah. Kuliah itu nggak selamanya. Lo akan ngalamin namanya nanti kelulusan, lo ngalamin namanya dunia kerja, berkeluarga, dan nyari pekerjaan dan lain sebagainya. Nah di situ kenapa lo nggak nyoba ketika yang lain sibuk nyari pengalaman di dalam kampus, lo fokus nyari pengalaman di luar. Jadi lo selangkah lebih maju dengan orang-orang yang ada di dalam kampus. Ketika nanti mereka waktunya nyari kerja, lo udah dapet kerjaan dari orang-orang yang selama ini udah lo tanam nih. Karena gak mungkin tanaman yang hari ini panen itu ditanamnya kemarin, pasti udah bertahun-tahun yang lalu dia baru ngerasain namanya panen. Nah itu tadi menurut gua relasi dan pengalaman itu adalah bagaimana cara diri lo itu survive, dan gimana caranya lo itu punya skill, lo punya sesuatu yang bisa lo kasih ke orang lain. Karena pada intinya lo akan dianggap ketika lo punya sesuatu yang nguntungin orang lain. Makanya gua lurusin mindset tadi, lo manusia gak boleh 3 hal, lo gak boleh bokeh, gak boleh bodoh, dan gak boleh jelek. Dan itu, dan gue akan ngasih tahu caranya ngasilin uang di waktu lo kuliah atau lo waktu belajar atau pekerjaan lainnya untuk ngasilin uang. Setelah diri lo paham apa yang seharusnya lo lakuin, gue akan lanjut gimana caranya lo punya penghasilan ketika lo kuliah atau lo punya pekerjaan khusus yang ngebuat lo ingin punya tambahan penghasilan. Di video ini gue bagi 2 part, dan di video selanjutnya gue akan ngejelasin tentang gimana caranya ngemulai dan gimana proses untuk lo bisa sampai dapat ratusan bahkan jutaan rupiah dari usaha sampingan.